Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi murid-murid Bu Puji semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Walaupun dalam kondisi kita tidak berjumpa ya, tetap harus semangat ya. Selamat datang murid-murid tercinta ya, murid baru di kelas 10F ya, ekonomi ya, kelas yang luar biasa. Selamat Bu Puji ucapkan, kalian sudah masuk ya menjadi siswa keluarga besar SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Tak kenal maka tak sayang ya. Nah, untuk hari ini Bu Puji memperkenalkan diri ya, nama Puji Rahayu. Saya diamanahi mengajar kalian ya di semester 1 dan semester 2 di mata pelajaran ekonomi. Tetap semangat? Oke. Langsung saja untuk materi ya. Kalian nanti bisa pelajari, ditunggu dulu ya. Kita akan tunggu dulu. Oke. Materi pertama yang akan Bu Puji sampaikan yaitu tentang ilmu ekonomi. Ya. Ilmu ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi dan kenapa kita harus belajar tentang ilmu ekonomi? Nah, mungkin di kelas waktu sekolah SMP atau MTS, kalian sudah pernah ya atau menerima tentang pelajaran ekonomi. Ya. Nah, ini standar kompetensi yang akan nanti kita sampaikan ya, yaitu tentang kebutuhan ya, mengidentifikasi kebutuhan manusia ya. Ini yang akan kita pelajari. Nah, ini ya, Bu Puji Rahayu ya, nanti ditulis saja ya, namanya, mapelnya, terus alamat ya. Barangkali kalian mau silaturahim ke rumah Bu Puji ya, dengan senang hati ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama ini, pertemuan pertama ini, yaitu mengenal ilmu ekonomi. Nah, setelah kalian membaca materi tentang ilmu ekonomi, ya, maka diharapkan kalian mampu menjelaskan manfaat ilmu ekonomi dengan tepat. Kemudian melakukan kegiatan, mengidentifikasi, ya, pembagian ilmu ekonomi dengan tepat. Setelah itu kalian bisa mendiskusikan ya dengan teman ya agar bisa membedakan ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi mikro dengan cermat. Setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian juga akan bisa mengidentifikasi masalah kelangkaan ya yang merupakan inti dari masalah ekonomi. Nah, kemudian yang kelima, kalian bisa melakukan ya mengidentifikasi kebutuhan dengan tepat. Nah, sebelum pembelajaran ya, pra pembelajaran ya, sebelumnya kita membahas masalah ya kebutuhan. Maka coba pikirkan semua benda yang kamu butuhkan ya untuk menjalani aktivitasmu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, coba ini kalian ingat-ingat ya. Nah, ternyata kebutuhan kalian ada yang beragama Islam ya, harus sholat 5 waktu, mandi, makan, sekolah, ya, bermain, olahraga, ya, kemudian nonton film ya, atau kalau sekarang itu main game gitu ya, beli pulsa, ya, belajar piano, belajar, kemudian nonton TV, mengaji ya, ke rumah teman, tidur, tapi nggak bisa ya, karena sekarang adalah pandemi ya, kita harus di rumah saja ya.
Nah, setelah kalian mengisi ya berapa banyak kebutuhan kalian, maka coba kalian tulis ya di buku ekonomi. Ya, kalian tulis di dalam kotak. Nah, kemudian kalian bisa nanti sharing gitu ya. Ternyata tidak sama ya kebutuhan masing-masing dari kalian. Nah, dari berbagai kebutuhan ini saya contohkan, misalnya ada kebutuhan di sini ada tamasya keliling gitu ya, ada belajar ya, kemudian ada bekerja, ada hiburan ya, macam-macam ya. Nah, ternyata semua kebutuhan itu tidak semua itu bisa kita penuhi ya. Bahkan kebutuhan itu selalu bertambah ya. Kenapa kira-kira kebutuhan itu selalu bertambah ya? Ini salah satunya adalah keinginan manusia yang selalu bertambah. Oke. Nah, setelah kalian memahami ya bahwa kita tahu kebutuhan kita sangat banyak ya, kebutuhan kita ternyata selalu bertambah. Nah, maka kita harus mengerti ya mengenal tentang apa itu ilmu ekonomi. Nah, kita akan membahas di sini pengertian ilmu ekonomi itu apa, kemudian pembagian ilmu ekonomi. Nah, pengertian ilmu ekonomi ini menurut tokoh ilmu ekonomi yaitu Paul A. Samuelson. Ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Nah, ini menurut Paul A. Samuelson. Kemudian lain lagi menurut pendapat J.M. Keynes, ini juga tokoh ekonomi, yaitu suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Nah, ini menurut pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini coba. Nah, kata ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga atau keluarga, dan nomos artinya aturan, yaitu peraturan atau hukum. Sehingga istilah ekonomi berarti mengatur rumah tangga atau keluarga. Nah, ini penting ya, kalau dari sisi kata ekonomi sendiri itu adalah mengatur rumah tangga atau keluarga. Nah, ini penting sekali bagi kita. Nah, tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi. Tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi adalah yang pertama, memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Nah, ini agar kita bisa mengkaitkan peristiwa masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita. Ya, nanti kita akan memahami ya berbagai macam bidang ilmu ekonomi sehingga kita akan memiliki ya kefahaman ya bagaimana kita menampilkan sikap ya untuk bijaksana, rasional dan bertanggung jawab ya dengan memiliki keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara. Kemudian kita juga bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Oke. Nah, kembali ke yang tadi ya, Bu Puji sampaikan bahwa dalam kebutuhan kita yang tadi ya di awal tadi kalian sudah menulis ya, ternyata banyak sekali kebutuhan ya. Karena ini pengaruh dari keinginan gitu ya. Jadi nanti kita akan memahami bahwa
tidak semua kebutuhan kita itu masuk ke dalam kotak, ya. Ada kemungkinan kebutuhan, ya, dan teman kamu, ya, kebutuhan kamu dan teman kamu yang sebangku itu berbeda. Mungkin ada yang berbeda, namun tidak jarang pula yang sama. Nah, ini karena yang harus kita pahami ini adalah karena membuktikan bahwa manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang berbeda. Nah, ada banyak kebutuhan. Nah, ini ada kebutuhan yang akan selalu muncul secara berulang-ulang. Ini seperti kebutuhan makan, minum, bahan bakar, ya, dan lain-lain. Pulsa, gitu ya. Kemudian ada kecenderungan manusia untuk selalu ingin hal yang lain. Ini, maka kalian nanti harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan kita, maka kelangsungan hidup kita akan terganggu. Tetapi kalau keinginan, ya kita ingin HP bagus, kita ingin rumah bagus, kita ingin macam-macam gitu ya. Tetapi tidak selalu keinginan itu kita harus penuhi, ya. Karena kalau keinginan tidak kita penuhi pun kita masih tetap bisa hidup, ya, asalkan kebutuhan kita itu terpenuhi. Nah, dengan semakin bertambahnya populasi, ya, maka permintaan akan kebutuhan dan keinginan juga akan bertambah. Nah, kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Nah, ini ilmu ekonomi terapan, ya. Ini ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan dan merumuskan, ya, hubungan sebab akibat, ya, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Nah, ya, yang pertama tadi ini maaf ya, ini ilmu ekonomi terapan, ya. Kemudian ini adalah ilmu ekonomi teori, ya. Nah, ini kita masuk ke masalah ekonomi. Nah, kemudian ini ada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian ada biaya peluang, opportunity cost, ya. Kemudian ada kelangkaan, ini merupakan inti dari masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian ada prinsip dan motif ekonomi. Nah, kelangkaan ini merupakan inti daripada ilmu ekonomi atau masalah ekonomi. Nah, kelangkaan ini misalnya, ya, ini karena keterbatasan sumber daya, ya, sumber daya alam, ya, sumber daya manusia, ya, sumber daya modal, keahlian, ya, ini yang menyebabkan kelangkaan. Kemudian perbedaan letak geografis, ya, perbedaan letak geografis. Ini setiap wilayah ini memiliki perbedaan yang berbeda-beda, misalnya di daerah pantai, ya, kemudian dengan di daerah pegunungan ini letak geografisnya berbeda, ini juga akan membuat perbedaan, ya. Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, ya, ini juga akan mengakibatkan kelangkaan. Kemampuan produksi yang rendah ini juga akan mengakibatkan kelangkaan. Kemudian perkembangan teknologi yang lambat, ya, misalnya banyak yang perkembangan teknologi yang lambat ini juga akan menjadikan kelangkaan, ya. Kelangkaan ini banyak ya sekarang ini, ya, karena adanya pandemi gitu ya, orang susah untuk bisa beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Nah, orang-orang yang pintar dalam menggunakan teknologi, misalnya dia bisa promosi melalui media sosial, ya, membuat flyer-flyer, ya, kemudian membuat promosi-promosi. Nah, ini akan bisa mengatasi, ya, krisis ekonominya, ya, karena walaupun dia di rumah dia tetap berpenghasilan. Kemudian juga kelangkaan ini terjadi karena bencana alam. Nah, ini juga mengakibatkan terjadi kelangkaan, ya, misalnya orang langka, ya, beberapa hari, ya, yang lalu karena apalagi di daerah kita, ya, di Kabupaten Grobogan
musim kering, ya ini biasanya langkah apa? Iya betul, langkah air bersih. Nah ini apa yang karena alam ya, karena kekeringan gitu ya. Nah ini bisa mengakibatkan kelangkaan. Nah cara mengatasi kelangkaan. Nah ini cara mengatasi kelangkaan ya. Di sini adalah memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya dengan bijak, ya. Jangan mentang-mentang kita punya air banyak, kita gunakan untuk air yang banyak-banyak ya, untuk mandi, untuk macam-macam. Tapi kita harus bijaksana, ya. Kemudian membuat skala prioritas kebutuhan. Mana kebutuhan yang penting ya, yang kurang penting ya, yang tidak harus segera dipenuhi, itu kita buat skala prioritasnya ya. Misalnya apa namanya? Kalian bisa menyusun ya, misalnya yang penting misalnya makan, minum ya. Kemudian kuota ya, karena kalian belajarnya pakai daring gitu ya. Nah, ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian untuk yang lain misalnya ini disingkirkan ya, artinya tidak harus diutamakan, diprioritaskan. Ya, ini harus kalian buat skala prioritas kebutuhan. Ya. Kemudian menentukan sumber daya alternatif. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan ya, sumber daya alternatif yang lain. Contoh ya, kita bisa menampung air ya, misalnya dengan apa namanya teknologi ya, sumber daya alternatif ya. Misalnya karena panas dari matahari, kita bisa masak dengan melalui menggunakan teknologi matahari, dengan menggunakan cahaya panas matahari. Ini juga salah satu sumber daya alternatif ya. Misalnya ada banyak lagi ya, sehingga kita harus menemukan sumber daya alternatif ya. Bagaimana ketika musim kering seperti ini, pas waktu musim hujan kita buat saluran ya, misalnya air dalam tanah ya. Kita buat sumur-sumur ya, yang kemudian disuling ya, sehingga nanti ketika musim kemarau itu bisa untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita ya, drainase gitu ya, kita buat seperti itu ya, sumur resapan gitu ya. Kemudian mengelola keuangan secara efisien ya. Nah, ini hari-hari yang sulit ya bagi mungkin sebagian besar masyarakat kita ya, karena adanya pembatasan pemerintah ya. Nah, ini kita harus pandai mengelola keuangan ya, keuangan yang tadi dibuat skala prioritas ya. Ketika kita punya uang sekian yang harus kita keluarkan, itu yang penting-penting saja. Yang kurang penting ini bisa dimundurkan ya. Nah, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ini saya Bu Puji percaya ya, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini, yaitu tentang alat pemuas kebutuhan. Apa alat pemuas kebutuhan? Ya, betul, yaitu barang ya dan jasa. Nah, barang diartikan segala sesuatu yang berwujud, dapat dilihat, dapat diraba, ya. Ini adalah barang, ya. Sedangkan jasa ini segala sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Nah, kemudian kebutuhan dan macam-macamnya. Ini ada kebutuhan dalam segala sesuatu yang diperlukan ya, segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai taraf kesejahteraan. Jadi ini kebutuhan ini sangat penting ya, karena untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ya. Jadi kalau tidak dipenuhi ini bisa mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, ini pilihan dan skala prioritas. Tadi sudah Bu Puji sampaikan bahwa ilmu ekonomi ini mempelajari tentang pilihan, ya, pilihan. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup kita. Ya, kita akan memilih ya dengan macam-macam pilihan. Nah, maka ilmu ekonomi ini mempelajari ya, mempelajari bagaimana ya kita bisa mengambil berbagai macam pilihan ya
untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan kita dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi saya ulang lagi ya, setiap hari kita dihadapkan ya, kita semua dihadapkan menghadapi berbagai macam pilihan yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi terganggu. Nah, ini kita lanjutkan. Ini ada kebutuhan ya. Ada kebutuhan menurut intensitasnya ya, kegunaannya. Ini ada kebutuhan primer ya, contohnya ini baju, makanan, rumah ya, kesehatan ya, kemudian kebutuhan sekunder ya. Kalau sekarang ini untuk anak-anak HP menjadi kebutuhan primer ya. Kemudian ada kebutuhan tersier ya, kemewahan ya. Nah, menurut bentuk dan sifatnya ya, di sini ada kebutuhan perorangan ya, menurut subjeknya, kemudian kebutuhan kelompok ya, ini kebutuhan kolektif, kebutuhan menurut waktu sekarang, dan kebutuhan yang masa yang akan datang. Nah, ini berbagai macam kebutuhan tadi ya, menurut intensitasnya, waktu, sifat, dan subjeknya. Nah, ini ada intensitas, contohnya kebutuhan mutlak, primer, sekunder, tersier ya. Mutlak ini pokok ya, mutlak harus dipenuhi, primer, sekunder, dan tersier. Kemudian menurut waktu ya, menurut waktunya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ya. Sifatnya jasmani dan rohani ya. Kemudian subjek ini individu dan subjek, individu dan kolektif. Nah, ini primer ya. Nah, ini ada studi kasus ya. Nah, mungkin sebelumnya saya perlihatkan dulu. Nah, ini kebutuhan listrik, Mbak. Listriknya jelek. Kebutuhan primer ya. Nah, ini nak ngene terus biar apa jeblok. Hah? Berarti ngulang lagi? Oh. Nah, ini kebutuhan primer ya, sekunder dan tersier. Nah, ini studi kasus ya. Aziza, bilang bauting apa za? Ini share screen ulangi. Ya, ini karena listrik ya, kok ya susahnya kalau salah satu daring ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Tadi ada kebutuhan subjeknya, ada individu dan kolektif ya. Sekarang kita lanjutkan.
Nah, ini ada studi kasus ya, tadi sampai studi kasus. Nah, ini ada seorang ibu rumah tangga setiap bulan menerima 800.000 untuk dibelanjakan kebutuhan rumah tangga yang terdiri dari suami dan 1 anak. Bagaimana ya model perhitungan biaya sehari-harinya? Nah, ini biaya sehari-hari ya, misalnya makan ya, makanan ya, ini 440.000. Kemudian untuk bayar rekening air dan listrik 85.000, untuk biaya anak sekolah ya ini 100.000, untuk transportasi 75.000, untuk lain-lain ya untuk transportasi anak ya ini ada 100.000. Kemudian untuk biaya sekolah anak ya ini 75.000, transportasi 100.000, lain-lain 800.000. Nah, ini ciri khas biaya sehari-hari bisa dilihat. Nah, ini merupakan prioritas pengeluaran, harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda bila perlu mengorbankan kepentingan yang lain. Nah, ini jadi bagaimana dengan uang 800.000 itu bisa memenuhi kebutuhan yang sangat banyak ya, dan dibuat skala prioritas. Itu contoh ya studi kasus tadi. Nah, kalau biaya peluang ya ini perhitungan biaya peluang ini tidak selalu berhubungan dengan uang ya, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan ya dan lain-lain, memiliki banyak kemungkinan penggunaan pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Ini coba dari uang 500.000 ini tugas kalian ya. Buatlah daftar biaya sehari-hari dan biaya peluang bagi diri kamu sendiri. Nah, ini tugasnya ya. Jadi kalian Bu Puji kasih tugas ya untuk membuat daftar biaya sehari-hari dari uang 500.000. Ya, kemudian buat nanti dalam kotak ya, dalam kotak ya seperti ini. Nah, ini biaya sehari-hari, ini biaya peluang. Ya, nanti ditulis ya dari uang 500.000 itu. Nah, biaya sehari-harinya misalnya untuk beri apa ya. Silakan tabelnya diisi di bawah ini ya, nanti dibuat ya. Nah, oke. Nah, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini ya. Semoga kalian bisa semangat lagi untuk belajar ya tentang ilmu ekonomi, manfaat ilmu ekonomi, kemudian kelangkaan ya, macam-macam kebutuhan ya, barang alat pemenuh kebutuhan, barang dan jasa ya. Untuk hari ini Bu Puji sampaikan sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dan kalian pun bisa nanti mengerjakan lewat Google Classroom ya untuk tugasnya. Tetap semangat ya murid-murid Bu Puji, tetap semangat, tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan ya, tetap menghasilkan karya dan terus bergerak ya. Sayangi orang tua, hormati orang tua. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini